Baik teman-teman, hari ini 12 April 2026. Selamat datang lagi di Salimpat Anggur. Hari ini akan kita update lagi perkembangan anggurnya. Jadi teman-teman, usia kebun per hari ini 1 tahun 4 bulan. Di Januari kemarin kita sudah lakukan pemangkasan pembuahan, dan inilah kondisi kebun hari ini. Dari puluhan jenis yang kita tanam teman-teman, ada beberapa jenis anggur yang sudah matang buahnya. Memang untuk di kebun ini, karena jenisnya terlalu banyak teman-teman, pembuahannya jadi tidak serentak. Jadi ada jenis yang setelah dipangkas langsung keluar bunganya. Ada juga yang lama baru muncul bunganya teman-teman, sehingga buahnya ada yang masih hijau, ada yang sudah matang. Ini salah satu jenis anggur merah yang gampang sekali berbuah teman-teman. Ini juga gampang berbuah. Ini juga merah. Setelah melihat situasi seperti ini teman-teman, pembuahan yang tidak serentak, kedepannya nanti akan kita sederhanakan jenisnya. Kita akan kurangi yang jenis gampang berbuah, akan kita pertahankan. Yang sulit berbuah akan kita ganti teman-teman. Ini salah satu yang akan kita pertahankan nantinya. Buahnya besar, gampang berbuah. Ini juga teman-teman, jenis yang bagus, nantinya akan kita perbanyak. Jadi kemarin kita lakukan pemangkasan pas di musim hujan teman-teman, sehingga cukup banyak bunga yang gugur. Ini salah satu jenis yang besar buahnya, juga akan kita perbanyak nanti teman-teman. Ini besar sekali buahnya, walaupun batangnya kecil teman-teman, tapi buahnya besar. Kemudian ini juga besar sekali. Ini muskat medovi teman-teman, buahnya cukup banyak tapi kecil. Ini sudah manis teman-teman, walaupun masih hijau. Ini juga batangnya hanya selidi teman-teman, tapi bisa berbuah besar juga.
Setelah melihat situasi sekarang teman-teman, dengan usia pohonnya sudah 1 tahun lebih, nantinya kita akan perbanyak jenis anggur merah karena lebih menarik untuk dilihat teman-teman, dan juga perawatannya lebih gampang. Sedangkan untuk anggur hijau dan hitam akan kita kurangi. Ini genjah sekali teman-teman, padahal hanya di planter bag. Buahnya hitam, cocok sekali untuk dijadikan bonsai. Jenis yang ini teman-teman, buahnya juga tidak terlalu kecil. Ini batangnya teman-teman. Juga ada Jupiter. Ini anggur legendaris yang gampang sekali dirawat, juga gampang berbuah. Nih Jupiter juga. Kemudian teman-teman, di sini juga sudah berbuah salah satu anggur yang unik, yang buahnya seperti cabai. Ini Halloween. Ini buahnya unik sekali teman-teman, kecil tapi unik. Nanti matangnya berwarna merah teman-teman. Kemudian ini juga ada anggur hitam yang sudah berbuah banyak. Ini jatuh buahnya teman-teman. Ini buahnya cukup banyak, walaupun kurang bagus teman-teman karena musim hujan. Dan juga pupuk kemarin tidak maksimal, pupuk pembuahannya, sehingga buahnya kurang rata teman-teman. Apalagi di sini terlalu banyak jenis, puluhan jenis, dengan waktu berbuah yang berbeda-beda teman-teman, sehingga bunganya tidak keluar serentak. Ini yang parah-parah teman-teman, buahnya cukup banyak terserang jamur. Ini yang hijau. Ini yang hijau ini nanti matangnya merah teman-teman. Kemudian ada anggur hitam juga. Ini anggur hitam. Ini hitam lagi. Ini jenis yang genjah teman-teman, tapi kurang maksimal karena banyak buah yang rusak. Ini hitam lagi. Ini banyak juga yang rusak teman-teman, buahnya terkena jamur. Jadi cukup merepotkan teman-teman karena tidak seragam jenisnya, sehingga perawatan jadi cukup berbeda. Karena anggur jika sudah mulai berbunga itu
dosis obatnya harus dikurangi teman-teman. Sedangkan yang sudah jadi buah tidak boleh berkurang dosis obatnya. Jadi rentan sekali teman-teman, menyulitkan di saat pemberian obat, sehingga nantinya akan kita sederhanakan jenisnya. Kita kurangi jadi 5 atau 6 jenis saja teman-teman, sehingga berbuahnya lebih serentak. Anggur hitam, nantinya hitam matangnya teman-teman. Ini bunganya kemarin besar sekali tapi gugur karena musim hujan teman-teman. Banyak buahnya rontok. Nih, banyak juga buah yang terkena penyakit. Strawberry. Ini anggur Tamaki teman-teman, anggur hijau yang gampang sekali berbuah. Jadi buah yang di atas para-para banyak yang rusak teman-teman, karena posisinya yang di atas, jadi tidak kelihatan sudah terkena serangan hama atau jamur. Ini juga besar bunganya teman-teman, tapi tidak maksimal karena musim hujan. Besar sekali tangkai bunganya. Ini juga. Jadi buat teman-teman yang ingin membuat kebun anggur skala kebun, maksudnya skala usaha teman-teman, bukan sekedar hobi, pastikan pengairannya bisa maksimal. Karena jika tidak akan seperti ini teman-teman, pertumbuhannya tidak akan rata. Ini bagian pojok dari kebun, tanahnya kering, pengairan juga tidak maksimal, akhirnya pertumbuhannya jadi tertinggal teman-teman, dibandingkan di tempat yang daerah atau tempat yang tanahnya lebih lembab. Kemudian juga pertimbangkan juga teman-teman, apakah pakai sistem para-para atau teralis. Karena menurut kami sistem para-para cukup repot perawatannya, lebih gampang sistem teralis teman-teman, karena posisi buahnya di bawah sehingga lebih terlihat kondisinya. Yang di para-para kebanyakan terkena jamur teman-teman, apalagi musim hujannya sangat parah sekali. Ini hujan tidak berhenti teman-teman, hampir tiap hari hujan, jadi banyak yang terkena jamur. Dan juga untuk yang di para-para itu penyemprotannya cukup repot teman-teman, karena posisi buah yang tinggi. Ini seperti ini teman-teman, jadi agak susah dalam melakukan penyemprotan. Ini banyak yang rusak teman-teman, pecah.
Nah, seperti ini ya teman-teman. Kalau pengairannya tidak maksimal dan kebetulan posisinya juga tanah yang lebih kering, pertumbuhannya jadi tertinggal teman-teman, tidak rata. Dan juga jika pakai sistem para-para, ini resikonya teman-teman. Saya beri contoh. Nih, semua putihnya terkena jamur teman-teman, karena posisinya yang tinggi, jadi menyulitkan dalam perawatannya. Ini terkena jamur semua teman-teman, sudah gagal. Jadi ada dua hal di kebun ini yang akan kita perbaiki. Yang pertama, kita sederhanakan jenisnya. Dari puluhan jenis nanti akan kita sisakan 5 atau 6 jenis saja. Kemudian sistem para-para akan kita ubah sebagian menjadi sistem teralis teman-teman, atau mungkin 80%-nya akan jadi sistem para-para, sehingga lebih gampang dalam perawatan. Nih teman-teman, yang sistem para-para bisa dikatakan 75% mengalami kegagalan. Ini buahnya banyak yang terkena jamur. Ini terkena jamur teman-teman. Nih akibatnya buahnya pecah. Demikian dulu update-nya teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan videonya.